seperti saya bilang tadi kan, saya juga kurang setuju kalau memang kayak gitu kenyataannya ya. Kurang belajar juga sih. Soalnya di kitab saya sendiri itu pakai debata kan. Nah, terus kira-kira apakah semua orang abang itu nggak setuju dengan itu? Iya, karena Nggak setuju gini, semua. iya, karena cuman ada di Indonesia aja Kristen ini menggunakan kata Allah itu. Cuman di Indonesia. Di luar daripada Indonesia, mereka tidak menggunakan kata Allah. Kalau di Malaysia contohnya, Gunakan kata Allah. Malaysia itu ngambil dari Bible Indonesia, terbitan Indonesia mereka pakai di sana. oh, berarti Malaysia juga ya. Iya, Ya soalnya setahu saya juga adik saya ini kan di Malaysia. Dua adik saya di siap. Malaysia. Jadi tahu saya pakai Allah juga gitu loh. Ya itu dia. Karena dia menggunakan cetakan Indonesia. LI ya. Iya. Jadi kira-kira kalau emang saya dengar-dengar tadi dari penjelasan abang-abang ya, sepertinya kayak keberatan lah gitu ya. Kalau Iya, keberatan, betul. ya harusnya kan, setahu saya kan orang abang kan mayoritas tuh di Indonesia. Kenapa nggak digugat aja kan gitu? Harusnya gini loh Bang. Kalau saudara-saudara kita yang ada di lembaga Bible Indonesia ini menyadari, tanpa digugat pun, mereka seharusnya tidak menggunakan itu. Mereka tidak harusnya menggunakan itu. Tanpa digugat. Sama seperti kemarin, kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Bisa kan? Bisa. Kenapa hal-hal yang sangat prinsip ini tidak dilakukan oleh internal daripada Lembaga Kitab Indonesia? Karena dasarnya sangat jelas. Kalau mereka menanggalkan istilah-istilah Islam di dalam kitab yang mereka terbitkan, maka akan kelihatan sangat timpang dan sangat mencolok jarak antara Islam dan Kristen itu sendiri. Contoh, misalnya diganti Alkitab menjadi Biblos atau Biblika atau buku-buku. Kan kelihatan bahwa itu bukan lagi kitab suci. Nuansanya nampak. Kenapa? Karena dia menggunakan kulit yang asli, Biblika. Sangat sulit kemudian menjalankan misi kristenisasi kalau kitabnya sendiri bernama Biblika. Baru lihat saja umat Islam sudah menjauh. Tapi kalau yang mereka bawa, yang mereka tenteng kemudian tertulis di luarnya Alkitab, umat Islam masih bisa didekati. Karena kenapa? Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Belum lagi dibuka, oh ada kata Allah di dalam. Umat Islam semakin bisa didekati. Tapi kalau di dalamnya tertulis Theos atau Yahweh atau Debata atau Dewata, umat Islam mana yang kemudian mau mendekati? Nggak akan ada. Itulah sebenarnya tujuan Alkitab masih digunakan. Nabi Rasul masih dipakai. Roh Kudus masih dipakai. Itu alasannya. Karena sasarannya sebenarnya adalah umat Islam. Mereka menginginkan mengkristenkan umat Islam. Itu tujuan yang sebenarnya Bang. Makanya mereka menggunakan kata-kata Islam. Itu didasari apa? Karena memang perintah di dalam Bible. 1 Korintus 9 nomor 20 tadi yang saya katakan bahwasanya ya memang ada perintahnya kepada orang Yahudi, saya berlaku seperti orang Yahudi, orang taat kepada Taurat, saya seperti hidup di bawah hukum Taurat supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Nah, kepada orang Islam yang mayoritas menggunakan Allah, ya saya gunakan kata Allah supaya saya bisa mengambil, memenangkan jiwa-jiwa yang menyembah kepada Allah. Sehingga ketika datang kitab yang ada tulisannya Allah, umat Islam yang awam dikasih kemudian materi sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dia akan mengatakan, oh ini sama aja Tuhan kita ini. Allah juga, ya sudah, baptis, selesai.
Tapi coba kalau kembali ke original teksnya bang, dalam bahasa Yunani, Theos, Apostolos, Biblika, mana ada kita mau umat Islam seawam-awamnya mau kemudian terkait dengan ajaran itu? Gak mungkin. Karena justru kemudian orang-orang animisme meninggalkan ajaran animisme, penyembahan kepada roh-roh, penyembahan kepada dewa-dewa, masuk Islam. Nusantara dulunya itu penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh. Kemudian Islam datang, mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Kok tiba-tiba muncul agama Kristen, mengajarkan menyembah dewa, menyembah Theos, Dewanta, dan seterusnya. Pasti mereka akan menjauh. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka lembaga Anda menggunakan istilah-istilah Islam. Supaya Islam yang awam, itu dengan mudah kemudian bisa dikristenkan. Oh, itu alasannya. Pendapat orang abang gitu ya? Ya, dan itu memang fakta. Bahkan sekarang lebih hebatnya lagi bang, misionaris-misionaris itu menerjemahkan kemudian mentranslate bahasa Indonesia milik mereka dengan bahasa Arab. Lalu mereka kemudian bacakan kepada korban, calon korban dengan menggunakan bahasa Arab, tapi isinya adalah Bible. Jadi kalau di Arab itu, kalau Bible itu nggak pakai Allah. Di Arab menggunakan kata Allah itu tertuju kepada Tuhan, Tuhannya Bani Israel. Kalau di kitab, ya, kalau di kitabnya Kristen Indonesia, di situ malah disebut anak Allah, Allah anak, dan seterusnya. Kalau di Arab tidak, mereka betul-betul mendudukkan sama dengan kitabnya orang Yahudi ketika mereka menggunakan bahasa Arab, Taurat dalam bahasa Arab, itu mereka mendudukkan Yod-Heh-Vav-Veh, yang mereka sebut Hasem Adonai dengan sebutan Allah. Itu tepat. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illa. La ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu baru betul. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kita adalah anak-anak Allah. Kan itu penghujatan. Coba Anda bayangkan. Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan Allah itu. Tapi kemudian teman-teman kita Kristen menyebut diri kami adalah anak-anak Allah. Coba. Sebenarnya itu penghujatan. Coba kalau misalnya kami mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Kalau teman Kristen kritis di dalam menjalankan akidah agamanya, maka dia pasti tidak suka kalau umat Islam mengaku sebagai anak-anak Yesus. Coba aja kita bikin PT, kita viralkan, kami menyanyi. Kami umat Muslim adalah anak-anak Yesus. Pasti nggak enak. Nggak enak pasti bagi saudara, karena itu tidak cocok. Karena Yesus tidak punya istri, Yesus tidak punya anak. Begitulah Tuhan kami, diambil kata Allah, dibaca menjadi Allah untuk mengaburkan, lalu sebutan Allah itu digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Gitu bang. Nah terkait dengan saudara abang tadi itu, menjadi muslim, kemudian membatasi diri, itu salah. Saudara Anda itu, ya, tapi itu kan oknum. Kalau di agama kami itu nggak boleh. Kita boleh beda keyakinan, tapi kita harus tetap bersilaturahmi. Dalam arti kata berhubungan, bersosial dengan keluarga kita. Itu di Islam. Allah kemudian marah kalau kita memutuskan hubungan. Kecuali keluarga mengajak kita murtad. Al-Quran menerangkan itu bang. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Itu tidak boleh kemudian terputus. Umat Islam dan, iya gimana? Istilahnya gini. Ya kan jujur aja bang ya. Iya. Memang saya pelajari juga agama abang itu memang menurut saya apa gitu loh, kontra gitu loh, bertolak belakang gitu loh. Dengan ajaran kami gitu loh. Betul, itu pasti bang. Iya. Kontra. Jadi jujur aja saya bilang ya, soalnya itu kan adik saya kandung. Saya berharap, jujur saya bilang ya, berharap adik saya kembali lagi ke sama keyakinannya dulu gitu loh. Kalau kayak gitu ya berarti
nggak bisa gitu loh ya. Kalau di orang abang gitu ya. Iya, ada perintahnya bang. Jangankan ke abang, ke orang tua aja. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Dan ketika orang tua kandung kita mengajak kita kemudian untuk menyekutukan Allah, maka perintah Allah, jangan engkau mentaati keduanya. Tapi kemudian Allah mengatakan, fala tuti'huma, jangan kau wasahibahuma fid dunya ma'rufan. Jangan kamu taat kepada keduanya ketika mereka mengajak engkau murtad, meninggalkan Islam dan menyembah kepada sesama makhluk. Tetapi ada tetapinya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Itu perintah. Soalnya saya juga udah pelajari ke situ sih bang. Contohnya kayak ini ya, kayak Raja Majapahit yang diperangi anaknya sendiri gitu kan. Iya, jadi sebenarnya gini Bung. Kalau kita berbicara secara luas ya, Al-Quran menggariskan dengan sangat terinci terkait hubungan Islam dan non-Islam. Dalam hal ini orang mu'allaf. Qul lilladina amanu yaghfirul lilladina la yarjuna ayyamallah. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ini. Jadi saudara punya saudara itu harusnya memaafkan keluarganya sendiri. Berbeda, mohon maaf, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa jika seseorang tidak membenci ibunya, ayahnya dan seterusnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu jelas, pengajaran Yesus itu ada kayak begitu. Jadi diajarkan memang. Saya. Gimana? Saya juga udah pernah pelajari ini tuh bang. Cuma ya, konsepnya nggak sekontras itu juga. Tapi maksud saya yang tadi bang. Iya, jadi, silakan. Intinya kalau masalah ke situ sih sebenarnya kalau dibilang fanatik ya semua agama itu menurut saya ada fanatiknya gitu loh. Soalnya kita kan namanya keyakinan kan. Kita pengen saudara-saudara keluarga kita itu ya di jalan yang terbaik menurut kita kan gitu loh, menurut kita masing-masing kan gitu. Ya kalau emang istilahnya nggak bisa, nggak terima kan ya itu urusan dia kan gitu loh, nggak maksain juga. Iya, di Islam gitu. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Meskipun itu kepada anak sendiri, meskipun itu orang tua sendiri yang memang sudah beda keyakinan. Tapi mengajarkan tentang hikmat, tentang Islam, itu bisa. Menyampaikan Islam, mau diterima alhamdulillah, tidak diterima juga nggak apa-apa. Berurusan dengan Allah. Gitu loh bang. Jadi keliru saudara Anda kalau misalnya begitu dia Islam, kemudian dia memutuskan hubungan silaturahmi terhadap orang tua dan keluarganya. Al-Quran mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada semua manusia atau kepada siapapun, itu sama halnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, wa in asaktum falaha, itu sama halnya kamu merugikan dirimu sendiri. Ya, ini perintah dalam Al-Quran. Masalah adik saya sih nggak saya pautkan sama orang-orang abang semua, nggak istilahnya langsung memframing bahwa adik saya kayak gitu gara-gara agamanya, nggak kayak gitu juga, seutuhnya nggak kayak gitu. Tapi jujur aja saya bilang memang ada ke situ juga. Soalnya kayak gini loh, dia kan bersama orang tuanya. Satu kata pun belum pernah saya dengar dari suami adik saya itu. Belum pernah. Satu kata pun belum pernah. Entah pamit sama ibu saya. Anak yang dari kandungannya jadi istrinya, udah punya anak. Padahal orang tuanya di situ. Saya lihat
adik saya kan yang di Malaysia sering datang ke situ bikin video gitu ya. Saya lihat orang itu orang-orang taat beribadah kalau saya perhatikan ya. Tapi kok bisa kayak gitu gitu loh. Ya jujur aja saya bilang saya nggak 100% menyalah istilahnya mengkaitkan itu dengan agama. Tapi jujur aja aku bilang ada. Dalam perasaan saya ada gitu loh. Ada pengaruh menurut saya ya. Ya mungkin pernah trauma, diajak kembali ke agamanya. Mungkin pernah trauma pada kejadian itu, orang tua Enggak marah, pernah. murka, marah besar kepada mereka, saudara Anda yang ada di Malaysia itu. Karena kalau di Islam itu nggak boleh kemudian kita memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan kepada saudara, orang tua dan siapapun, itu nggak boleh. Kecuali satu, mereka memaksa kita untuk kemudian ikut ke agamanya. Itu pun kalau memaksa, kita putuskan hanya dari aspek pemaksaan itu, tapi hubungan yang lain tidak bisa, tetap aja berjalan. Itu nggak ada Bang, jujur saya bilang nggak ada. Nah, Ya, yang kami namanya nggak itu tahu. nggak ada. Ya, kami nggak tahu itu. Ya justru kalau masalah di situ ya paling kita doain. Masalah agama itu nggak pernah. Apalagi ibu saya ya. Yang paling mau belajar itu paling saya sendiri aja. Dari kami 6 ya. Izin Guru ndak izin masuk. Jadi Mas Jun mungkin bedakan antara ajaran juga dengan keadaan gitu ya, di mana karakter atau satu perbuatan yang dialami gitu. Mengenai ajaran di Islam, tadi semua dalil sudah dikeluarkan oleh guru kami. Bagaimana bersikap ketika beda keyakinan. Mengenai peristiwa keadaan, yaitu lain lagi konteksnya. Bisa diceritakan melalui musyawarah mufakat kan gitu, bagaimana agar semuanya baik-baik saja gitu loh. Karena di Islam tidak diajarkan membenci terhadap keluarga walaupun beda keyakinan. Tetap menjadi orang yang terbaik, bergaul dengan baik dengan keluarga di dunia ini gitu. Itu poinnya sudah disampaikan tadi Bang ya. Berarti Ya. oknum. Oke. Iya. Istilahnya oknum. Ya segitu aja lah dulu Bang ya. Iya. Ya, tapi yang jelas yang satu lagi yang masalah nama tadi itu loh. Bisa digugat aja itu sama abang. Itu kita bisa menggugat, dan yang mau digugatnya juga berharap tahu diri juga ya Bang ya. Kembalikanlah. Jangan ditempatkan bukan pada tempatnya gitu loh. Kembalikan saja kepada hak pemiliknya gitu. Ya, kalau saya sih kesimpulannya mungkin saudara dari saudara kita tadi itu trauma. Dia kan pernah baca Bible, ya kan? Baca Bible, di mana di dalamnya ya membuat dia trauma kembali. Kalau saya lihat, Bisa jadi. iya kan? Benzema, Bisa jadi kan? izin bentar ya. Kenapa dia takut? Karena dia trauma membaca Bible. Ya, makasih Bang. Bang, ini ada yang barusan DM saya, mungkin orangnya masih ada di sini. Jadi dia barusan DM saya, Bang, bisa masuk komar nggak? Nama saya Yunita Samosir. Dia baru mualaf dan saat ini dia kembali ke rumah, dipaksa orang tuanya kembali ke agamanya yang Nah sebelumnya. ini itu Dan ada dia minta buktinya. pendapat sama Bang Zuma. Kasusnya Kemudian langsung ada. sampai di rumah dia diusir sama orang tuanya dan sekarang dia lagi di luar. Mungkin ada Bang Di Zuma mana ada- beliau sekarang? Ini cuman gitu aja DM-nya. Mungkin orangnya masih ada di sini lagi nonton. Mbak Iya, Yunita silakan dinaikkan. Samosir. Kalau masih ada silakan naik. Laki Mbak. perempuan? Kalau dari namanya perempuan Yunita Samosir. Oh ya sudah, coba dinaikkan. Kalau ada Ya silakan inilah request, Mbak. beberapa salah satu alasan kenapa orang itu tidak mau pulang. Pemaksaan, pengancaman dan seterusnya. Atau sekali mereka trauma dengan baca Bible. Ya kan? Bisa jadi kan? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah saya sejak lama nih
pengen naik di Komal ini bertegur sapa dengan Bang Zuma, tapi ya baru kali ini dapat kesempatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Atas Ya, nama assalamualaikum Rada-Rada. untuk. Iya, betul. Bang, boleh nanya nggak kenapa di profilnya ada nama Yesusnya gitu, Bang? Jesus is not God. Iya, bukan Tuhan, sorry. Ya, Silakan, Bang. ya, artinya gini, saya salah satu orang yang dari dulu nih ya ngelihat Bang Zuma itu, dan saya salah satu mungkin yang ngefans saya sama Bang Zuma karena ilmu apologetnya ini, cara mengcounter debater Kristen itu sangat tepat sasaran. Masya Allah. Betul, Ini saya jujur. Guru-guru kita ada di sini loh. Ya, Malu saya. termasuk guru-guru kita semua ya. Iya, Ya, Ki ya, semua ya, Masya Bang Sugi, Ustadz Sugi, dan yang lain-lain deh. Ya mungkin saya sudah puas nih untuk bertegur sapa dengan Bang Zuma. Terima kasih host yang udah dinaikkan. Terima kasih. Sehat terus ya, Bang Ya, ya. ya alhamdulillah, insya Allah. Jangan amin, lupa amin. masuk API. Ya sudah Bang Zuma, dan di Telegram pun saya Alhamdulillah. sudah masuk. Keren. Tepuk tangan dulu buat Abang Rada. Terima kasih ya Bang Zuma dan semua apologet Muslim yang ada. Salam, Masya Allah. salam Siap, tauhid, siap. salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Salam Akbar. Tuhan.